Assalamualaikum semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai apa itu hubungan seks di kalangan remaja. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Kakak Andre, Astrid, Rivina, dan saya sendiri. Tanpa membuang waktu, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembawa materi yang pertama, yaitu Trivina Sofia. Trivina Sofia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Trivina Sofia Nawati dari situs Widya Kamosada. Di sini saya akan membahas tentang seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Baik, saya akan membahasnya. Seks bebas atau dalam bahasa populernya disebut extramarital intercourse merupakan bentuk pembahasan seks yang dipandang tidak wajar. Seks bebas terikat kegiatan yang dilakukan secara berdua pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari dua orang lain jenis yang belum terikat pernikahan yang sama dengan zina. Perilaku ini dinilai sebagai perilaku seks yang menjadi masalah sosial bagi masyarakat dan negara karena dilakukan di luar pernikahan. Apa saja bentuk-bentuk perilaku seks bebas? Untuk yang pertama, bergandengan tangan. Pada perilaku seksual ini belum sampai pada tingkat yang lebih dari berciuman atau lainnya. Yang kedua, berciuman. Yang ketiga, berjumbu. Yang keempat, bersegama, yaitu melakukan hubungan seksual atau terjadi kontak seksual. Ada faktor yang mempengaruhi seks bebas. Untuk yang pertama, perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual. Kedua, penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin meningkat untuk perkawinan, pendidikan, pekerjaan, persiapan mental, dan lain-lain. Ketiga, sementara usia kawin ditunda, norma-norma agama yang berlaku di mana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Individu yang tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk melakukan hal tersebut. Keempat, kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan melalui media massa yang dengan teknologi yang canggih. Contoh, VCD, buku, pornografi, foto, majalah, internet, dan lain-lain. Menanti tidak terbendung lagi. Individu yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media massa. Kelima, orang tua karena ketidaktahuan maupun sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak, menjadikan mereka tidak terbuka pada anak. Faktor penyebab terjadinya perilaku seks bebas. Untuk yang pertama, tekanan yang datang dari teman pergaulannya. Kedua, adanya tekanan dari pacar. Ketiga, adanya kebutuhan badannya. Keempat, rasa penasaran. Kelima, pelampiasan diri. Dampak dari seks bebas. Yang pertama, MBA, married by accident. Hamil di luar nikah, pernikahan terpaksa karena sudah hamil, akan menimbulkan banyak hal yang dirasakan oleh sepasang remaja, antara lain munculnya perasaan berdosa dan merasa bersalah, guilty feeling, malu pada diri sendiri ataupun malu pada orang lain, menghukum diri sendiri dengan cara menarik diri, mengasingkan diri, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit neuroseksual. Dampak lain dari perilaku seks bebas adalah tertular PMS. PMS adalah sekelompok penyakit yang pada dasarnya menular melalui hubungan seksual.
termasuk di dalamnya adalah seks oral. Beberapa penyakit menular seksual adalah gonore atau kencing nanah, sifilis atau raja singa yang menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut, klamidia yang menyerang leher rahim, dan juga menyerang saluran keluar urin di penis pada pria. Infeksi HIV serta kandidiasis yang ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada lipatan kulit. Dan masih banyak lagi penyakit menular seksual lainnya. Yang ketiga, konsekuensi psikologis. Dalam pandangan masyarakat, anak muda perempuan yang hamil merupakan aib keluarga yang melanggar norma-norma sosial dan agama. Penghakiman sosial ini tidak jarang meresap dan terus tersosialisasi dalam dirinya sehingga dapat menyebabkan depresi. Nah, dari segala dampaknya, bagaimana cara kita menghindari? Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Yang kedua, mengutuk karakter yang positif. Pembentukan karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar ia dapat menjadi pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh, sehingga walaupun mempunyai kesempatan untuk hidup bebas, ia dapat mengendalikan dirinya. Yang ketiga, memilih teman. Pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena itu, penting untuk memilih teman dan mengenali tipe kepribadian manusia yang sekiranya dapat memberikan pengaruh positif. Yang keempat, mempererat hubungan orang tua dan anak. Hubungan yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Jika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan, bahkan yang dianggap sensitif dan tabu seperti seks. Kemudian, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Pengetahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran dengan benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapatkan anak sejak dini. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Lalu menghindari lingkungan yang tidak kondusif, mengisi waktu luang, menetapkan tujuan hidup, dan menjaga tingkah laku. Untuk lebih jelasnya, saya akan melihatkan video edukasi tentang seks bebas. Silahkan ditonton dengan seksama.
Oke, itu adalah salah satu video edukasi tentang materi kita pada hari ini. Di sini kita langsung memaparkan saja forum untuk tanya jawab yang untuk teman-teman untuk mau mempertanyakan sesuatu boleh ditanyakan mengenai materi yang dibawakan oleh kedua teman saya yaitu Astrid dan Trivina. Maksimal pertanyaan dibatasi ya 3 pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, saya Rika Ayu, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya, apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai seks bebas? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rika Ayu, terima kasih. Saya Kadek Krisna Saka Praditya, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya, apa perbedaan MBA atau Married by Accident dengan kawin lari? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kadek untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan kepada teman-teman. Saya izin bertanya. Iya, Saudara Ilmi Mufida, dipersilakan. Perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana peran orang tua dalam pencegahan seks bebas atau pergaulan bebas? Terima kasih. Baik, terima kasih Ilmi Mufida sudah mengajukan pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan dari kalau teman-teman sekalian saya tutup. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rita. Tentu berdasarkan kesimpulan itu mengenai seks bebas yang tidak diatur dalam hukum Indonesia, belum ada aturan yang mengaturnya, namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai pertumbuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dengan cara dipaksa, dan hal ini dapat dilakukan apabila salah satu orang tua remaja tersebut merasa dirugikan. Apakah Saudara Rika Ayu puas? Ya, sudah jelas, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilmi Mufida yang apa sih peran orang tua dalam hubungan seks kan? Peran orang tua dalam pendidikan seks antara lain peran kerjasama sebagai pendidik, pendamping, dan pemantauan dalam persoalan seksual. Belajar bertanggung jawab, serta menjelaskan atau menginformasikan kepada anak-anaknya terkait penyakit apa yang disebabkan oleh hubungan seks itu, apalagi yang masih di bawah umur. Untuk penjelasan dari saya, apakah Saudara Ilmi Mufida dapat mengerti? Ya, mengerti. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek tentang apa perbedaan MBA dan kawin lari. Pada dasarnya MBA itu terjadi karena ada kesepakatan dari kedua orang tua karena sudah hamil, terlanjur hamil. Jadi harus kan menikah dan telah disetujui oleh kedua orang tua. Sedangkan kawin lari itu pernikahan yang hanya disetujui atau disepakati dengan satu pihak saja, entah itu pihak mempelai pria atau wanita, tanpa kesetujuan pihak keluarga masing-masing. Jadi, bagaimana? Jadi terima kasih atas jawabannya. sama-sama. Iya, sama-sama Kadek Krisna Saka Praditya. Oke, sekian dari kelompok kami, dan untuk
teman-teman yang sudah bertanya maupun yang belum bertanya, kami sekelompok mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah paham, kesalahan kata, atau perilaku yang kurang enak yang kami tampilkan di Zoom ini, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih juga sudah ambil bagian di dalam Zoom kami, ikut